Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berbasis platform. Pada kali ini kita akan membahas tentang fasilitas repositori dari framework Spring Boot, yang kemudian kita akan lanjutkan dengan bagaimana membuat API berbasiskan REST juga melalui framework Spring Boot. Di sini kita akan mengangkat kasus yang sudah pernah kita kerjakan, yaitu tentang shopping list. Rancangan shopping list kita adalah seperti ini. Ada dua kelas entity utama, yaitu daftar belanja dan daftar belanja detail. Tentunya Anda sudah mengetahui diagram ini. Baik, untuk memulainya, kita sudah menyiapkan repositori yang ada di GitHub. Anda bisa clone, dan untuk kali ini saya akan memulai dari awal ketika mengklon. Ya, saya di sini menggunakan IDE IntelliJ yang versi Community Edition. Jadi di IntelliJ ini ataupun IDE lain yang Anda gunakan, kita bisa membuat project baru menggunakan URL repository yang ada di GitHub. Di sini saya pilih get from versioning and control. Kemudian git. Kita tentukan letak foldernya. Oke, di sini setelah ditentukan letak folder atau direktorinya, harap perhatikan URL-nya. Ini saya ada mengganti URL-nya. Kata RESTful di belakang saya ganti menjadi REST saja. Oke, kemudian di sini saya klik clone. Maka IntelliJ akan meload project ini, termasuk mendownload komponen-komponen yang dibutuhkan. Atau dengan kata lain istilahnya mendownload dependensi yang dibutuhkan. Jika dependensi tersebut sudah ada di lokal komputer Anda, maka biasanya bisa langsung digunakan. Tetapi jika versinya berbeda, maka akan tetap dilakukan download. Ya. Baik. Hal pertama yang saya sarankan untuk Anda periksa ketika proyeknya sudah terbuka seperti ini, ya. Anda bisa mengetahui jika ini sebuah project Maven dikenal jika di sini ada salah satunya di sini Maven toolbar-nya mendeteksi ini nama projectnya. Kemudian secara struktur, kalau Anda expand di bagian src main, itu folder Java ini berwarna yang berbeda. Ini salah satu indikator bahwa struktur source code kita dikenali. Oke, yang pertama adalah kita klik di bagian project-nya, terus Anda pilih file, project structure. Kita pastikan dulu di bagian project ini versi JDK yang Anda gunakan. Oke, saya di sini menggunakan JDK versi 15. Anda silakan pilih yang sesuai. Adapun untuk source code dari project kita ini, meskipun kita memakai JDK versi 15, apakah source code yang kita gunakan membutuhkan fitur-fitur dari Java versi 15? Jika tidak, Anda boleh turunkan sampai sejauh mana Anda ingin backward compatibility dengan versi lama. Untuk keperluan kita ini, saya sarankan kita cukup pakai Java 8 ataupun 11. Ya.
Di sini saya contohkan saya memakai yang 11 saja. Jadi ini Anda perhatikan, kalau di Anda tidak terdeteksi, ini berwarna merah misalnya, Anda harus sesuaikan yang versi mana yang Anda miliki. Ya. Tentunya itu tadi asumsi jika Java, JDK, dan IntelliJ sudah terinstall secara normal di komputer Anda. Baik, berikutnya kita lihat ini contoh yang sudah kita kerjakan minggu lalu. Kita sekedar bikin uji coba. Nah, setelah tadi kita sudah menyesuaikan versi JDK, minimal sekarang kita coba tes running dan kita perhatikan berhasil di running atau tidak. Untuk melakukan running, kalau melalui IntelliJ, kita harus menambahkan dulu configuration. Kalau enggak, tombol run di sini itu belum aktif. Untuk itu, lakukan add configuration. Saya di sini lakukan dengan cara klik tanda plus, pilih Maven. Tidak ada yang saya ubah kecuali di bagian command line. Saya menyiapkan konfigurasi pertama untuk clean. Clean ini untuk membersihkan, menghapus semua file-file yang sudah dikompil untuk nantinya dikompil ulang. Oke, saya apply. Terus di sini Anda lihat sudah bertambah 1. Saya tambahkan lagi. Misalnya mungkin kita akan butuh untuk package. Dan yang ketiga, saya tambahkan untuk kita lakukan running. Karena project ini menggunakan framework Spring Boot, maka untuk runningnya lebih tepat kita menggunakan yang ini, Spring Boot Run. Ya. Oke, ini sudah ada 3. Jika ada yang keliru, Anda bisa edit. Baik, kita langsung tes Spring Boot Run. Kita perhatikan bagian output. Jika sudah berhasil running, Anda akan lihat di sini ada tertulis started dari nama project aplikasi kita. Dan ini adalah informasi port aplikasi kita berjalan. Karena kita menggunakan konfigurasi standar, maka port default-nya yang diberikan adalah 8080. Kita uji coba jalankan. Kita pakai via browser saja dulu. Oke, ini keluar. Dan karena kita punya 2 endpoint di sini, yaitu tanpa slash di belakangnya, dan satunya dengan diakhiri dengan slash bbb. Kita coba juga. Enter. Oke, berhasil keluar. Jadi, sejauh ini sudah berjalan. Kita stop. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian repositorinya. Namun sebelumnya, kita perhatikan di sini source code kita masih hanya sebatas untuk yang demonstrasi. Yang Hello Controller mungkin nanti akan kita hapus. Pertama, kita perlu dulu menyediakan kelas daftar belanja dan daftar belanja detail. Karena ini sudah pernah kita buat kelasnya, kita bisa ambil dan kita letakkan di project kita ini. Ya. Untuk itu kita akan gunakan file yang sudah dibuat. Pada contoh yang berbasis JPA, ini adalah folder project-nya, saya ambil. Nah, ini adalah ketiga file source code Java yang dibutuhkan. Saya copy. Dan saya pindahkan ke folder project yang berbasis Spring Boot ini.
kita letakkan di folder src main java. Foldernya lebih persisnya nanti kita sesuaikan dengan package. Saya copy dahulu. Oke, ini sudah tercopy. Oke, di sini terdeteksi. Di sini akan ditanya apakah ingin menambahkan file ini ke Git. Anda boleh memilih always add atau sesuai preferensi Anda. Saya nanti saja. Baik, di mana letak dari ketiga file ini? Tentunya kita sesuaikan dengan rancangan UML kita. Di sini letaknya di dalam package shopping list entity. Maka di sini saya letak package itu dimulai setelah atau di dalam folder Java ya. Kita bikin package baru. Shopping list .entity. Nah, di dalam shopping list.entity inilah ketiga source code tadi kita letakkan. Baik, di sini akan ditanya apakah kita mau melakukan move, yang mana proses move ini tergolong dalam melakukan aksi refactoring. Di sini sudah berpindah. Kita perhatikan dulu. Dari file daftar belanja, entity, anotasi entity, dan table ini belum dikenali. Karena belum dikenali, kita bisa periksa file POM-nya. Kalau kita lihat di sini, di bagian Spring Data, pada project yang sebelumnya kita berikan tanda komentar. Jadi, dengan menggunakan framework Spring Boot ini, anotasi JPA itu sudah ada terinclude di dalam dependensi atau library tadi, mana file POM-nya ini, di dalam dependensi ini, Spring Data JPA. Ya. Karena ini saya aktifkan, di sini Anda lihat ada muncul icon untuk mereload perubahan pada file POM ini. Jadi project Maven-nya akan di-reload. Kita klik. Jika Anda tidak sengaja meng-close pop-up tadi, Anda tetap bisa bukanya di sini ya, Maven, lalu reload-nya yang tombol ini. Begitu. Sekarang POM-nya kita tutup lagi, kembali ke yang tadi. Nah, ini sekarang sudah dikenali. Baik. Kita periksa apakah ada bagian yang error, package-nya sudah sesuai. Kemudian kita periksa kelas daftar belanja detail. Ini juga sama. Import yang tidak dipakai bisa kita hilangkan saja, atau Anda bisa klik menu kode dan pilih optimize import. Ya. Oh, tapi malah menghilangkan semua jadi bintang ya. Yang ini dua aja yang saya buang. Source code ketiga, daftar belanja detail, juga tidak terdeteksi ada error. Oke, kemudian di sini untuk kemudahan percobaan ini dan pemahaman Anda belajar Spring Boot, saya sarankan kelas utama aplikasi kita yang mengandung public static void main, kita letakkan di root dari project kita. Kalau dari rancangan UML, root-nya kita adalah package ini, shopping list. Jadi, mari kita letakkan file ini itu ke dalam package shopping list. Jadi saya drag
file ini ke folder ini. Kemudian di sini direktorinya tidak pakai entity ya, kita pengen di shopping list-nya saja. Kita refaktor. Hello controller, oke, jika Anda masih ingin menggunakan, boleh digeser juga ke shopping list, atau kalau tidak, bisa dihapus. Saya dalam hal ini sudah tidak dipakai, jadi akan saya hapus. Package com example demo juga tidak digunakan, maka kembali dihapus. Baik. Kita uji coba sekali lagi bahwa aktivitas refaktor kita ini tetap program masih bisa dijalankan. Tapi karena controllernya sudah saya hapus, maka kita hanya bisa melihat running secara output dari program, tetapi kita tidak mengujinya di browser, sampai dengan nanti kita udah bikin controller yang baru. Oke, karena di sini ada kesalahan, kita periksa. Nah, kesalahannya di sini adalah karena kita mengaktifkan atau kita baca dulu. Errornya adalah fail to configure data source. Ya. Karena di sini kita mengaktifkan di POM bahwa kita menggunakan dependensi Spring Boot data JPA, maka secara otomatis ketika program kita di running, Spring Boot akan mencari koneksi ke database untuk mengkoneksikan program kita ke database. Konfigurasi itu akan dicari di dalam file yang namanya application.properties di dalam folder resource. Dan application properties kita masih kosong, maka perlu kita lengkapi. Ya. Jadi sekarang saya akan lengkapi, bentuknya seperti ini. Jadi di sini kita menentukan jenis driver JDBC yang akan dibutuhkan untuk koneksi ke database, yang mana karena kita memakai database PostgreSQL, maka drivernya adalah seperti ini. Kemudian di sini JDBC URL akan kita gunakan, bentuknya seperti ini. Kemudian diikuti dengan alamat hostname ataupun IP address dari server database. Karena di sini berjalan di komputer lokal saya tuliskan localhost, atau biasa bentuk lainnya localhost itu adalah 127.0.0.1. Ya. Nah, Anda bisa pakai 127.0.0.1 atau pakai aliasnya yaitu localhost. Nomor portnya masih memakai port default saya dalam contoh ini yaitu 5432. Kemudian setelah itu slash, dan yang di sini ini adalah nama database. Kita masih memakai nama database yang contoh-contoh sebelumnya, yaitu demo_pbb. Kemudian, untuk username dan password yang dibutuhkan untuk terkoneksi ke database ini. Ya. Sebaiknya kita menghindari jangan memakai super user database, seperti kalau di Postgres misalnya, nama super usernya itu Postgres, kita hindari. Kalau di MySQL misalnya root, ya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan sebuah role dengan nama demo kuliah dengan password demo123 dan sudah diberikan akses supaya bisa mengakses dan maupun memodifikasi isi dari database demo PBB. Bahkan database demo PBB ini sendiri pun ownernya adalah demo kuliah. Kita coba lihat di program database klien kita, yang dalam hal ini saya memakai The Beaver. Jadi ini adalah demo PBB. Ini ownernya adalah ini ya, demo kuliah. Oke, seperti itu. Tabelnya kita di sini hanya ada dua, yaitu daftar belanja dan daftar belanja detail. Kita kembali lagi ke source code kita. Di file application.properties ini, Anda juga bisa menambahkan komentar.
Sebagai contoh, kalau saya mau menambahkan komentar di bagian sini, itu komentarnya dimulai dengan karakter tanda pagar atau pound. Ya, misalnya saya mengatakan konfigurasi database, koneksi database, begitu. Ya, jika Anda ingin mengganti nomor port 8080, Anda juga bisa mengubahnya di sini, server.port. Misalnya menjadi 8082, 8081 atau yang lain-lain. Karena di sini kita tidak ubah, maka saya hanya menggunakan bentukan seperti ini. Ya. Kalau sudah, kita akan coba apakah sudah bisa di running terhubung ke database atau tidak. Kita run sekali lagi. Baik, di sini kembali terjadi error. Kalau kita lihat penyebabnya apa, untuk melihat penyebab errornya, Anda jangan bingung. Kalau di IntelliJ ini memang biasanya yang keluar hanya satu baris. Anda perlu mengklik di bagian sini, kiri, ya di bagian yang tulisan run. Nah, di sini Anda melihat output stack trace secara lebih lengkap. Baik ya, kita lihat dulu. Di sini program kita sudah sempat dijalankan. Ya, Tomcat-nya sudah berjalan dengan port 8080. Kemudian aplikasi kita mulai dijalankan juga. Dan di sini kita bisa melihat ada output berupa Hikari Pool. Hikari Pool ini adalah library yang digunakan oleh Spring Boot untuk keperluan pengaksesan database dengan cara yang namanya disebutnya itu connection pooling. Apa itu connection pooling? Nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Yang jelas connection pooling yang digunakan oleh Spring Boot defaultnya itu namanya Hikari. Ya. Nah, maka di sini Hikari Pool sudah mulai terkoneksi ke database. Jadi sebenarnya ini sudah berhasil koneksi ke database. Namun setelah kita telusuri lagi, terjadi error. Errornya adalah ini, composite ID class must implement serializable. Yang mana? Daftar belanja detail ID. Jadi kita tahu kita menggunakan composite primary key atau super key, yaitu ini. Ya. Nah, yang dianotasi dengan embeddable. Nah, ini dikatakan harus implement serializable. Mungkin itu ketentuan dari tipe ORM yang digunakan oleh Spring Boot ini. Maka untuk membuatnya implement serializable, tentunya serializable adalah interface bawaan dari Java. Maka di sini kita tambahkan implement serializable. Hati-hati, ini Anda memilihnya yang java.io, ya, bukan yang lain. Kebetulan yang lain juga namanya beda. Yang kita butuh adalah serializable dari java.io. Oke. Di sini importnya otomatis ditambahkan. Sudah otomatis tersave juga. Mari kita tes jalankan ulang. Oke, sudah berjalan. Di sini kita bisa lihat kembali ada tertulis Tomcat Start 8080 started application kita dalam sekian waktu. Jadi sekarang aplikasi kita sudah berjalan. Oke, kita hentikan kembali dan kita lanjutkan. Jadi program sudah dihentikan. Untuk membuat koneksi pengaksesan data, kita akan membaca, menambahkan, menghapus, intinya kita memanipulasi dari objek daftar belanja yang disimpan ke database. Kalau di
project terdahulu, kita membangun sendiri kelas yang tergolong DAO, ya. Nah, yang terdahulu itu kita membuat DAO-nya, ya. Kalau Anda masih ingat. Oh ya, ada di UML-nya. Nah, ini adalah DAO yang kita buat untuk melakukan proses simpan, update, hapus, ataupun meretrieve seluruh record dari objek daftar belanja. Kita membangun sendiri dengan menggunakan SQL, ataupun kalau JPA kita menggunakan Entity Manager. Nah, karena kita menggunakan Spring Repository sekarang ini, maka keperluan pembacaan data dari database itu ada disediakan oleh Spring Repository. Bagaimana cara penggunaannya? Pertama, Anda harus pastikan dulu kelas entity-nya ini sudah dideklarasikan, sudah dibuat dengan benar, dan dalam kasus kita ini memang sudah. Maka kita bikin repositorinya, kita letakkan di suatu package tersendiri, ya. Kita new package, kita beri saja nama package-nya adalah repository. Kemudian kita new Java class, tetapi kita pilihnya di sini interface, ya. Dan kita beri nama daftar belanja repo, singkatan dari repository. Jenisnya jangan lupa adalah interface. Oke, kalau sudah kita enter. Di sini ditanya mau ditambahkan di Git sekarang atau tidak. Oke, saya pilih add. Kalau Anda lihat di sini yang berwarna merah bukan berarti file ini mengandung error, ya. Tetapi kalau di IntelliJ ini berarti filenya belum ditambahkan ke Git. Baik, ini kita lihat isinya. Nah, bagian interface ini akan kita lengkapi. Caranya, kita tambahkan di sini extends repository bawaan dari Spring Boot Data. Ada dua repository yang biasanya digunakan. Ada yang namanya CRUD repository. Jangan salah import, ya. Misalnya ini CRUD repository, atau JPA repository. Yang mana yang Anda pakai, ada dua perbedaan antara CRUD repository dengan JPA repository. Namun perbedaan yang paling utama adalah JPA repository ini sudah mendukung yang namanya pagination. Apa itu pagination? Gampangnya, jika Anda akan menampilkan data dari database ke suatu tampilan web, dan karena datanya cukup banyak, Anda menginginkan datanya ditampilkan berhalaman-halaman, sehingga user harus mengklik tombol next, next gitu untuk berpindah ke halaman berikutnya, maka itu lebih mudah jika Anda menggunakan JPA repository. Selain dari itu, untuk keperluan penyimpanan data, membaca sebuah record, mengupdate, menghapus, JPA maupun CRUD repository dapat melakukannya tanpa ada perbedaan, ya. Jadi di sini mana yang Anda mau gunakan, silakan. Untuk keperluan kita itu masih tidak masalah karena ini baru contoh pengenalan. Baik, saya di sini gunakan JPA repository. Setelah itu, setelah kita berikan extend JPA ataupun CRUD repository, kita menggunakan tanda generik untuk menjelaskan kepada Spring Boot bahwa kita membuat repository untuk objek entity kita, yaitu daftar belanja. Seperti ini, daftar belanja. Kemudian tanda koma, kita beritahu apa primary key dari daftar belanja ini. Kalau kita lihat, daftar belanja primary key-nya adalah
bertipe data long. Maka di deklarasi repository ini kita beri juga tanda long. Ya. Nah, seperti itu. Ini kalau kita baca berarti kita memberitahu kepada Spring Boot untuk menyediakan repository bagi kelas entity kita daftar belanja yang memiliki primary key long. Sudah seperti itu. Apakah itu repository? Repository adalah suatu desain pattern yang digunakan untuk mengakses data di database dengan pendekatan secara koleksi. Untuk sementara itu saja dulu yang kita perlu ketahui. Atau boleh secara sederhana kita bilang mirip dengan kelas DAO yang kita buat, Data Access Object. Meskipun pada dasarnya ada perbedaan antara apa itu DAO dan repository, namun untuk keperluan demo kita ini, kita anggap mirip. Intinya repository akan kita gunakan untuk melakukan create, read, update, dan delete dari database. Setelah itu, apalagi yang disediakan setelah kita menuliskan seperti ini? Secara default, dengan menuliskan seperti ini, itu sudah selesai. Sudah selesai. Ya, Anda bisa bayangkan kalau pakai kelas DAO yang dulu kita bikin, bentukannya adalah seperti ini. Ya, kita harus membuat sendiri untuk proses simpan atau create, membaca semuanya, dan lain-lain. Meskipun ini secara sintaksis sudah jauh lebih pendek ketimbang waktu kita menuliskan sendiri SQL-nya. Ya. Nah, sekarang dengan JPA repository yang disediakan oleh Spring Boot, ini menjadi lebih pendek lagi. Fungsi dasar atau operasi dasar seperti menyimpan sebuah objek daftar belanja, mengupdate, meretrieve semua dari semua record dari database, dari tabel daftar belanja, dan lain-lain, itu sudah disediakan oleh Spring Boot. Jadi, dengan hanya mendeklarasikan seperti ini, pada dasarnya repository kita sudah jadi. Ya. Nah, sekarang untuk melakukan uji coba, mari kita kembali ke kelas yang memuat public static void main kita, yaitu ini, demo shopping list Spring Boot application. Di sini, kita akan melakukan pengujian sederhana, yaitu ketika program kita running dan sudah terhubung ke database, langsung kita membaca semua record yang ada di database. Mari kita periksa dulu apakah record kita sudah ada di database atau belum. Melalui aplikasi ini saya lihat, oke, di daftar belanja kita sudah punya 5 buah record. Minimal 5 buah record ini mau kita berikan output di terminal. Ya. Baik. Caranya adalah di kelas utama, di kelas application ini kita tambahkan implements command line runner. Oke, command line runner ini juga adalah bawaan dari Spring Boot. Sebenarnya untuk melakukan pengujian ada cara-cara lain ya, seperti membuat unit test dan lainnya. Untuk sederhananya kita mencoba menggunakan command line runner ini. Di sini error karena kita mengimplement sebuah interface, maka tentunya kita harus merealisasikan semua operasi yang dideklarasikan di dalam interface ini. Kita minta bantuan dari IntelliJ untuk implement, dan metodenya ada 1 buah yang harus diimplement. Ini, ya, run. Nah, command line runner ini jika kita implement, maka metode run ini akan dilaksanakan tepat setelah aplikasi kita berhasil di running. Begitu berhasil di running, maka metode run ini akan dijalankan. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menguji coba apakah repositori yang sudah kita bikin, yang hanya sesingkat ini, sudah bisa dipakai untuk membaca
mengakses tabel daftar belanja. Ya, kita kembali ke sini. Saya tutup dulu yang tidak diperlukan file-filenya. Oke, maka kita akan membaca daftar belanja repositori ini. Caranya adalah di sini Anda deklarasikan dulu private daftar belanja repo. Kita bilang saja daftar belanja repo seperti itu. Atau saya persingkat lagi hanya repo. Kemudian kita tambahkan anotasi auto-wired. Auto-wired ini bagian dari konsep yang namanya dependency injection. Tapi sekali lagi kita tidak bahas di sesi ini karena itu membutuhkan suatu pembahasan tersendiri. Jadi kita sekedar coba dulu. Ini deklarasikan seperti ini. Kemudian kalau Anda tes mengetik seperti ini kan sebenarnya adalah deklarasi interface ya. Ini adalah interface, tidak ada kelas konkretnya. Ya, tidak ada, kita tidak di sini belum membuat kelas yang mengimplement interface ini. Tetapi sesungguhnya Spring Boot secara internal akan mengimplement kelas ini, kelas untuk interface ini. Jadi kita tinggal gunakan, nanti realisasi kelasnya itu akan diinjek oleh Spring Boot ke dalam ini variabel referensi kita, repo. Jadi kalau kita tulis repo dot, nah di sini sudah tersedia sejumlah fungsi dari interface JPA repository bawaan Spring. Kita akan membaca semua record dan itu metodenya namanya, sebenarnya Anda bisa membaca semua dokumentasi dari fungsi-fungsi standar ini. Kalau Anda membutuhkan fungsi tambahan lain, Anda nanti bisa membuatnya. Tapi di sini kita belum. Nah, kita akan mengambil yang namanya find all. Perhatikan find all ini return value-nya tipenya apa? Tipenya adalah list dari daftar belanja. Oke? Kita panggil find all dan kita tampung sesuai ke variabel yang return value-nya. Ya. Saya di sini bisa gunakan bantuan lagi dari IntelliJ. Saya klik untuk tampung ke variabel lokal di dalam metode ini. Nah, variabelnya seperti itu. Oke, kita setuju namanya all saja dulu. Lalu, mari coba kita cetak ke layar. Saya pakai for each. Untuk setiap daftar belanja, DB. Apa jadinya? Apakah ini mungkin mengembalikan nol? Untuk itu Anda sebenarnya perlu mengetahui apakah dia bisa mengembalikan nol atau tidak. Setahu saya, find all ini tidak mengembalikan nol. Ya. Kalau memang tidak ada record yang ditemukan, maka list yang dikembalikan adalah empty list. Tetapi objek list itu ada cuma panjangnya kosong. Ya, bukan nol. Oke, kita akan cetak ke layar. Seperti itu. Kemudian, apa kita sudah punya metode toString? Sepertinya belum. Kalau gitu saya cetak saja judulnya ya. Oke, judul seperti itu. Oke, mari kita run. Nanti akan ada output seperti ini. Dan untuk setiap recordnya ada 5 baris akan tercetak juga. Oke. Jadi kalau Anda lihat, tepat setelah aplikasi kita berhasil dijalankan, karena kebetulan kelas kita belum punya konfigurasi ataupun hal-hal yang lainnya, jadi cukup sederhana, maka intinya metode run ini dijalankan oleh Spring Boot, karena kita mengimplement command line runner. Nah, di dalam sini
kita mengakses repository yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah dikembalikan semua record yang ada di database. Berarti ini berhasil. Ya. Perlu Anda perhatikan sekali lagi bahwa kita di sini tidak ada menuliskan kode untuk melakukan query ke database, baik secara SQL maupun secara JPA dengan menggunakan Entity Manager. Tetapi kita murni meminta bantuan dari framework Spring Boot. Ya. Sebenarnya tidak ada hal ajaib yang dilakukan oleh framework Spring Boot. Yang framework Spring Boot lakukan adalah dia mengetahui kita mendeklarasikan sebuah interface dengan extend JPA repository, maka Spring Boot-nya akan cari tahu, oke, ini daftar belanja, dicek file daftar belanja ini, kelas daftar belanja ini, oh ini adalah JPA, diketahui semua atribut-atributnya apa saja, beserta padanan kolomnya di database, maka informasi ini semua sudah menjadi cukup bagi Spring Boot untuk bisa mengenerate apa SQL yang dibutuhkan, ya, untuk membaca dari data. Sebenarnya kalau Anda ingin lihat sesungguhnya apa yang dilakukan secara SQL, Anda bisa munculkan di application.properties ini, tambahkan opsi supaya SQL yang dilakukan itu muncul. SQL yang dilakukan oleh Spring Boot, sebenarnya Spring Boot menggunakan lagi library lain sebagai ORM, Object Relational Mapping, mengakses ke database. Ya, untuk mengaktifkannya, Anda bisa tuliskan seperti ini. Spring.jpa.showSQL dan berikan value-nya true. Ya. Saya coba tampilkan output yang tadi. Anda bisa kliknya di bagian sini run, atau shortcutnya itu Ctrl 4, mirip seperti di NetBeans. Nah, ini kan tadi hanya ada output ketika program kita dijalankan, kemudian apa yang kita cetak. Sekarang kita coba run sekali lagi. Ya, Anda bisa klik tombol run di sini ataupun run di sini juga sama. Dan kita akan lihat nanti SQL-nya akan nampak. Jadi sebenarnya Spring Boot melakukan framework ini sebenarnya juga melakukan eksekusi SQL seperti yang sudah kita lakukan secara pemrograman secara manual dengan JDBC. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat. Ya. Yang didahului dengan adanya tulisan Hibernate. Mungkin Anda bertanya, Hibernate itu apa? Hibernate ini adalah library yang digunakan oleh Spring Boot untuk berfungsi, atau Hibernate ini adalah library ORM, Object to Relational Mapping, untuk terhubung ke database-nya kita. Jadi Spring Boot meminta kepada Hibernate untuk melakukan query daftar belanja. Maka Hibernate lakukan di sini select. Kalau kita ikuti, saya aktifkan workflow-nya dulu. Nah, ini yang dilakukan ya. Coba saya blok. Select from-nya mana ini? Nah, ini from daftar belanja. Dan kemudian diberikan alias ya, daftar bela 0 underscore. Oke, ini hanya aliasnya aja. Jadi yang dilakukan adalah select semua field from tabelnya. Udah seperti itu. Ya. Jadi bagaimana selectnya yang dilakukan ya diotomatisasi oleh Hibernate dan Spring Boot karena membaca konfigurasi kita ini termasuk repository dan struktur kelas entity. Yep. Kalau kita lihat apakah seluruh data kita tahu bahwa daftar belanja itu punya rincian detail belanjaan, itu di daftar belanja detail. Mari kita lihat apakah turut terquery atau tidak, ya. Karena kita tahu ini strukturnya adalah composition, maka seharusnya ketika ini kita query, anaknya juga sudah ikut terquery. Kita periksa lagi secara deklarasi di kelas entity kita. Ini kelas daftar belanja, di sini kita sudah menyatakan memiliki one to many, ya. Maka harusnya ini sudah ikut terquery.
mari kita pastikan, kita kembali ke di sini, kita mencetak rincian setiap belanjaan dari daftar belanja. Ya. Get daftar barang. Kita tampung ke list. Oke. Saya akan mencetak, menjorok sedikit ke dalam, backslash T. Get nama barang, atau mungkin sudah ada metode toString-nya. Belum. Oke, cukup nama barang saja dulu. Atau boleh kita tambahkan. Banyaknya berapa. Dan satuannya berapa. Oke, itu saja dulu. Jadi, kita ambil dari repo find all. Kemudian untuk setiap recordnya ditemukan, kita ambil juga detail barangnya. Harusnya detail barangnya sudah otomatis akan terquery. Coba kita lihat output yang tadi. Oh ya, ini belum kita hentikan, kita stop dahulu. Di sini dia hanya melakukan select dari tabel daftar belanja. Tabel detailnya, daftar belanja detailnya belum di-query. Nah, kemungkinan setelah kita panggil get daftar barang ini, maka akan di-query juga tabel anaknya itu. Ya, kita run. Oke, sini terdapat error. Mari kita lihat errornya apa. Yaitu fail to lazily initialize collection dari daftar barang. Oke, kita coba perbaiki. Jadi ini penyebabnya ketika kita akan coba perbaiki disebabkan oleh lazily initialize dari daftar belanja, ya, daftar barangnya yang ada di kelas kita, yaitu ini, daftar barang. Oke. Maka untuk memperbaikinya, di sini daftar belanja sebagai kelas induk, ada anotasi one to many, ini perlu kita tambahkan, yaitu fetch-nya tipenya yang eager, kemudian kita berikan koma, ini. Meskipun ini memberikan solusi, tetapi Anda perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan fetch ini. Kenapa ini berpengaruh? Ya, pertama kita harus tahu dulu di dalam ORM, ketika ORM melakukan query terhadap objek ini, ORM melakukan suatu optimasi, yang mana dia hanya mengambil khusus tabel ini saja. Tabel-tabel yang menyimpan objek daftar belanja. Tidak melakukan query mengambil rinciannya. Kenapa? Karena dengan asumsi yang kita butuhkan hanyalah informasi di sini. Seandainya kita membutuhkan daftar barangnya, barulah ORM-nya akan melakukan query lagi yang kali kedua. Kalau kita menyatakan itu pendekatan itu namanya pendekatan lazy, jadi malas. Malas di sini dalam tanda kutip artinya dia nggak langsung melakukan query daftar belanja sekaligus detailnya. Enggak, dia malas, lazy, dia hanya mengquery yang ini saja. Karena dia hanya mengquery yang ini, maka terjadi proses yang lebih cepat. Ya, jadi itu tujuannya untuk optimisasi.
Tapi kita dikenal dengan istilah namanya lazy. Ya, lawannya lazy itu adalah eager. Kalau eager lebih rajin, maka ketika kita mengquery objek daftar belanja, maka anakannya yang kita beri keterangan eager akan turut di query. Tetapi Anda harus berhati-hati. Andai kata Anda memiliki kelas yang memiliki composition atau aggregation ke banyak objek, dan objek itu juga barangkali termasuk ini misalnya memiliki lagi composition atau aggregation ataupun directed association ke objek-objek lain, maka kalau semua Anda tandai eager, semuanya akan ikut ke query sekaligus. Anda bisa kebayang join-nya akan banyak. Dan apakah Anda membutuhkan semua data tersebut? Kalau Anda ujungnya hanya ternyata Anda ujung-ujungnya hanya mau membaca judul, maka sebaiknya Anda gunakan lazy. Anda nggak perlu load semua. Begitu. Ya. Jadi Anda sebagai pemrogram, perancang, Anda harus paham apa maksud dari strategi fetch-nya ini. Eager ataupun lazy. Anda sesuaikan dengan keperluan yang Anda akan lakukan. Untuk demo kita pada kali ini, karena mengandung error, kita perbaiki dulu secara sederhana dengan menggunakan pendekatan eager. Bisa jadi beda kasus hal ini tidak dianjurkan, hanya menggunakan cara seperti ini, ya. Nah, tapi untuk keperluan kita lakukan dulu. Oke, kita running kembali. Kita lihat errornya. Oke, ini errornya sudah beda lagi. Jadi sudah tidak ada mengenai lazy initialization, kita sudah lewat hal itu, sudah teratasi dengan eager, meskipun apakah mengatasinya dengan tepat atau tidak, itu kita tidak bahas dulu. Sekarang ada error lain, dikatakan bahwa kolom dari tabel daftar barang underscore 0, apa itu kolom daftar barang underscore 0, itu adalah alias dari tabel kita tadi ya. Hibernate-nya kan melakukan select tadi ya. Ya intinya itu adalah alias untuk tabel daftar barang. Nah di sini dia membaca nama barang katanya nggak ada kolom itu. Ya. Sesungguhnya apa kolomnya? Mari kita lihat kalau di The Beaver di database klien kita, kolomnya itu namanya nama barang tanpa ada underscore, langsung saja sambung semuanya lowercase. Kita lihat lagi di Java, kenapa dia mengquery berdasarkan nama underscore barang. Mari kita lihat di mana. Sebaiknya deklarasi-deklarasi ini kan ada di kelas entity, maka kita periksa di daftar barang yang menyimpan nama barang, itu di mana? Di daftar belanja detail ya. Oke, di sini ada deklarasi kolom kita, nama barang. Nah, di sini karena kita menggunakan ORM default dari Spring Boot, ORM-nya itu namanya Hibernate. Kalau yang kita contohkan di minggu-minggu lalu itu kita pakai provider JPA yang namanya Eclipse Link. Di Eclipse Link masalah ini nggak terjadi. Tetapi di Hibernate ternyata Hibernate jika menemui nama atribut seperti ini, maka Hibernate berasumsikan di database-nya itu camel case ini akan disertai underscore di bawahnya. Kemudian huruf besarnya diganti dengan huruf kecil. Itu default asumsi dari Hibernate. Kalau kita tidak mau, lebih baik kita berikan kejelasan kepada Hibernate bahwa kolom kita di sini namanya di database adalah nama barang. Seperti itu. Ya. Nah, nomor urut, oke ini transient, jadi bukan. Satuan, ini nggak ada camel case, jadi aman. Oke, jadi kita tambahkan ini ya. Karena kalau tidak seperti ini, Hibernate akan mengasumsikan nama kolomnya seperti ini. Kita run sekali lagi.
Setiap error yang Anda temui, Anda harus memahami, ya, mencari tahu apa yang terjadi. Oke, hasilnya keluar ya. Pertama, belanja yang pertama, isinya ini, kecap asin, telur ayam, sabun mandi. Mari kita periksa di database. Saya coba letakkan site atau di sini aja, oke. Daftar belanja untuk belanja 1 ya. Ini primary key-nya 5. Kalau kita lihat di sini datanya untuk primary key 5, untuk yang foreign key-nya 5, itu ada 3. Ini nampaknya betul. Ya, ada 3. Kemudian yang 6 itu ada 2, tes barang 1 dan tes barang 2. Kita lihat lagi. Benar. Terus yang berikutnya adalah ASDF 1, 3, dan 3. Betul ya? ASDF kuantitinya 1, ini 3 dan 3. Oke. Baik. So, sejauh ini berhasil. Dan mari kita lihat bagaimana query SQL yang dilakukan oleh Hibernate. Anda bisa lihat di sini, dia melakukan select dulu. Oke. Select from tabel daftar belanja. Jadi, tabel untuk ini di query dahulu. Atau coba kita lihat secara ini rancangan ER diagram. Ya. Nah, ini secara skema basis data. Ini daftar belanja di query terlebih dahulu oleh ORM. Kemudian berikutnya ada query lagi sebanyak berapa kali? Kita lihat. Ada 5 kali. Sepertinya 5 query ini untuk setiap record yang ada di dalam daftar belanja. Daftar belanja punya 5 record. Untuk setiap 5 record itu, apa yang dilakukan? Kita perhatikan dulu yang pertama adalah query. Oke. Masih terus. Where daftar barangnya, daftar belanja ID, di sini nggak nampak ya ID-nya berapa yang dia bind. Sehingga yang jelas ini untuk setiap record yang ada di dalam daftar belanja, dia lakukan query lagi ke daftar belanja detail. Kalau kita lihat, tidak efisien. Memang keluarnya cepat, karena ini semua berjalan di lokal komputer saya. Ya. Tetapi kita bisa lihat implikasinya, kalau kita padukan dengan cara pemahaman kita di database, cara ini tidak efisien. Ya, memang ORM ini nggak bisa pintar. Ini hanyalah library yang mempermudah kita programmer. Tetapi kita tidak boleh serta-merta menganggap apa yang dilakukan oleh ORM itu sudah pasti betul, sudah pasti selalu tepat. Tidak juga. Maka di sini keilmuan informatika Anda bisa Anda gunakan untuk melakukan proses yang lebih efisien lagi. Caranya gimana? Misalnya kita bisa mengajarkan, kita bisa memberitahukan kepada Hibernate supaya query-nya ini pakai join misalnya. Mungkin fasilitasnya ada. Kalau tidak ada ya barangkali kita sebaiknya perbantukan, kita lakukan query sendiri. Itu juga bisa. Ya. Oke. Query sendiri bukan berarti Anda pakai native SQL, pakai JDBC, tetapi bisa dengan tetap memadukan JPA-nya di sini. Ya. Baik. Nah, sampai di sini kita bisa melihat secara demo Spring Data JPA itu berjalannya seperti tadi. Ya. Maka di sini proses membaca sudah terjadi. Begitu. Untuk fungsi-fungsi lain, sebagai contoh untuk menyimpan data, repositori dari Spring Boot juga sudah menyediakan hal itu. Ya, jadi kalau tadi kita panggil repo.findAll, findAll ini metode yang sudah disediakan oleh Spring Boot, itu meretrieve seluruh record. Kita coba tes lagi ada fungsi apa, contoh repo.save. Save ini
Ya, gunanya untuk menginsert data ataupun mengupdate data yang sudah ada. Kalau kita men-save sebuah objek daftar belanja dan itu belum ada recordnya, maka akan dilakukan insert. Kalau kita melakukan save terhadap sebuah objek daftar belanja yang sudah punya record ada dari database, maka akan diupdate. Jadi akan otomatis save atau update ini sudah otomatis akan diatur, akan dicek oleh Spring Boot apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Untuk demo save dan lainnya akan kita lakukan nanti tersendiri. Nah, sekarang kita bisa melihat seperti inilah contoh pemakaian dari Spring Repository. Ya, tentunya Anda tidak memakainya langsung di dalam command line runner seperti ini. Anda nanti akan meletakkannya mungkin di dalam controller ataupun di dalam service. Ya. Oke, contoh ini akan kita kembangkan lagi. Tetapi untuk masuk ke yang berikutnya, kita akan sertakan contoh ini nanti di topik yang berikutnya yang akan kita masuk, yaitu tentang REST. Jadi saya harap Anda mengikuti di komputer Anda melakukan pemrograman yang sama seperti ini.